Baik Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, izinkan saya untuk menyapa kita dengan salam persaudaraan, salam kasih dari Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, berbahagialah kita. Oleh sebab itu kita akan membahas kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita minta pimpinan dan penyertaan Tuhan, supaya apa yang Tuhan inginkan, biarlah Roh Kudus sendiri yang menjelaskan sejelas-jelasnya bagi kita, untuk kita menjadi pegangan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih, Engkau begitu baik, sungguh teramat baik, sangat baik bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya kami bersyukur dan berterima kasih. Di bulan pertama, minggu pertama ini Tuhan, bulan kedua 2025, kami bersyukur kami ada sebagaimana adanya kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau mau berkati kami. Engkau mau ambil alih lalu lintas berpikir kami, ruangan hati dan pikiran kami, ruangan di tempat ini. Dan mari Tuhan, setiap intervensi kuasa yang bukan berasal dari Allah kami melarang. Dalam nama Yesus, Engkau tidak berhak untuk berada di tempat ini. Dan biarlah Tuhan Engkau sendiri yang mau beracara bagi kami, menaungi kami, memimpin kami, dan biarlah boleh jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Mari Tuhan Engkau berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, tidak punya kemampuan apa-apa, tapi Engkau mau berikan hikmat dalam bibir mulut hamba, supaya apa yang hamba sampaikan hari ini Tuhan, boleh menjadi isi hati-Mu yang disampaikan kepada jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, bulan Februari tema besar kita, karya keselamatan Allah bagi manusia yang berdosa. Ya, kita punya tema tiap bulan ada, dan sub-sub tema yang kita akan bahas, ya. Hari ini kita akan bahas mengenai janji penyelamatan manusia. Karya keselamatan Allah bagi manusia yang berdosa. Dan hari ini khusus kita akan membahas janji penyelamatan manusia. Janji penyelamatan manusia. Ini sesuatu yang luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya ingin kita membaca dulu kebenaran firman Tuhan sebagai dasar untuk kita membahas bersama-sama. Mari kita buka Injil Yohanes pasal yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ketiga. Yang sudah dapat katakan amin. Mari kita baca ayat yang ke-16 bersama-sama. 2, 3, 4. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa. Puji nama Tuhan. Bagi kita orang percaya yang membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, saya tidak membahas dan tidak eksegese, karena ini luar biasa dari ayat 16 ini ya. Sangat luar biasa, ada beberapa poin, tetapi saya tidak melihat dari situ. Saya mau lihat sesuai dengan janji penyelamatan manusia. Ya, kalau kita lihat sini ada beberapa poin A, B, C, D, E. Coba ya. Kalau dia katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Coba, kenapa sih Allah mengasihi dunia ini? Saya tidak membahas itu, nanti di kemudian hari. Tapi hari ini Bapak Ibu, Yohanes 3 ayat 16 ini menggambarkan kasih Allah yang begitu besar, yang dimana kalau kita punya orang tua, saya suka lihat, kadang-kadang saya sedih, di media-media sosial itu ada anak diseret, diinjak. Aduh, saya bilang, mama ya, saya memang nakal. Kalau di jalan tuh nggak ada ampun, itu raja tega. Tapi kalau sama anak kita, masa sih diseret, dibanting, diinjak? Waduh, saya bilang ini cepat aparat mesti tangkap orang itu, dan tidak boleh berikan ampun. Itu anak kita, anak yang dimana menjadi hasil buah kasih sayang kita dengan istri kita. Kita punya ya anak sebagai permata-permata dalam keluarga, tapi coba lihat, bisa diinjak, bisa dibanting, aduh, dipukul, aduh, saya bilang. Tapi mari, kenapa saya katakan ini luar biasa? Allah kita itu Allah yang luar biasa, Bapak Ibu.
Kenapa saya katakan demikian? Waktu dosa masuk ke dalam dunia, dia tidak tinggal diam. Dia tidak katakan, ya sudah saya akan musnahkan dunia ini. Tidak. Memang manusia makin terus menunjukkan egonya berbuat dosa. Dia memberikan sesuatu yang menjadi peringatan. Air bah, habis. Tapi apakah manusia itu habis? Tidak. Manusia tetap ada, karena firman-Nya katakan beranak cuculah dan penuhilah bumi. Jadi itu janjinya. Waktu dia berjanji, dia pegang janjinya itu, bahkan dia tidak akan membatalkan janji itu. Oleh sebab itu dia berjanji, saya akan memberikan anak untuk menebus kalian manusia yang binasa, untuk kembali berdamai dengan saya. Jadi Yohanes 3 ayat 16 ini satu janji Allah yang begitu luar biasa. Dia katakan apa? Karena begitu besar kasih Allah. Coba, kasih Allah. Orang tua saja tidak banyak mengasihi anaknya, bahkan membiarkan mereka begitu saja. Coba kita lihat ya, kita bersyukur ya. Saya senang lihat adik-adik ini yang dari perantauan ya. Sama, saya juga merantau masuk Jakarta itu usia 14 tahun, habis lulus SMP. 79 masuk Jakarta terakhir ya. Nakal begitu ditangkap Tuhan, 5-6 tahun kemudian ya, baru kejar SMA. Setelah kejar SMA, sudah berpikir ya, yang penting melayani Tuhan lah. Di lapangan ada tantangan lagi. Kamu tamatan mana? Kok kamu pelayanannya seperti itu? Waduh, udah pelayanannya, udah ada hasilnya, tapi orang juga masih meragukan. Kuliah. Begitu belum selesai, udah langsung lanjut S2. Bahkan berapa kali doktor honorer causa saya tolak. Karena saya pikir tidak penting. Yang paling penting, bukan pengakuan buat manusia, tapi pengakuan dari Allah buat kita itu paling penting. Karena dia mengasihi kita. Bagaimana kita membalas kasih dia kepada orang lain, supaya orang lain bisa melihat, wah, ternyata Allah yang disembah oleh Yaneman itu Allah yang memang benar-benar. Ya dan amin. Nah, jadi kalau janji Allah di dalam Yohanes 3 ayat 16, dia tidak pernah membatalkan itu. Bapak Ibu tahu? Antara Yesaya, perjanjian lama dengan perjanjian baru, bahkan di sana sudah dikatakan apa? Seorang anak telah lahir dan lambang pemerintahan ada di bahunya, tapi jaraknya itu 360 tahun. Siapa yang bertahan? Generasi pertama hilang, generasi kedua hilang, generasi ketiga dan keempat baru bisa melihat hal yang dijanjikan Allah itu muncul. Jadi bukan berarti Allah membatalkan janjinya, tidak. Tapi Allah tetap pegang teguh atas janjinya, dan dia ingin membuktikan kepada orang-orang yang setia. Jadi kalau sekarang ini kita nggak setia, kita akan katakan begini, sorga itu kan cuma dalam Alkitab. Neraka itu kan nggak ada. Tapi Bapak Ibu coba ya, waktu kita tidak memiliki damai sejahtera, sebenarnya itu neraka di dalam dunia untuk mengingatkan kita. Itu baru dunia loh. Nggak ada damai sejahtera aja bagaimana? Gelisah, hidup hampa. Terus, ya, nggak menentu arah tujuan hidup ini. Itu baru tidak ada damai sejahtera. Tapi kalau dia berikan damai sejahtera, maaf Bapak Ibu, kita makan apa aja yang ada, Tuhan ubah menjadi satu kebutuhan dalam hidup kita. Maka itu kalau kita lihat ya, ada orang katakan begini, orang di Papua itu makan apa ya? Makan nasi enggak? Coba dia di hutan. Tapi coba di hutan kita perhatikan ya, ada enggak garam di sana Bapak Ibu? Saya mau katakan, jangan pernah kita katakan begini, dia di hutan enggak ada laut, bagaimana ada garam? Wih, Tuhan kita tuh luar biasa loh. Di sana ada satu mata air itu keluarnya airnya asin. Setiap kali mereka mau masak, mereka tidak ambil air itu untuk masak. Tapi setiap sayur, ya daging yang mereka rendam di situ. Ambil air, bahkan sayur mereka karena itu mata air dan mengalir, mereka tinggal taruh aja, tak pulang masak, udah. Dan mereka nggak butuh garam.
Jadi Tuhan itu adil. Dimanapun dia berada, jangan pernah katakan begini, weh, orang di hutan sana mana bisa makan ikan di laut. Woi, jangan main-main. Bapak Ibu kalau ke Ambon, nanti baru perhatikan. Saya nggak tahu kalau di Sumatera ya, pohon enaunya di gunung atau di daratan atau di mana Ibu Ros? Saguer. Toak. Di mana? Di hutan apa di mana? Gunung. Nah, kalau di Ambon itu di hutan ya, tapi coba orang-orang yang ngada itu enau ya, yang buat saguer itu bisa ikan di dalam dan ikan dari laut. Coba ya kalau kita naik kapal ini, Ibu Ros katanya pingin mau naik kapal. Saya berdoa supaya istri saya juga rasa di tengah ombak dan gelombang ya, supaya saya mau katakan Ibu Ros, waduh, saya datang dari Ambon ke sini, tahu nggak? Muntah itu udah muntah kapas non. Tahu kalau muntah kuning, itu sudah nggak ada isi perut. Tapi kalau itu sudah keluar kata pelaut, ombak seperti apapun, silakan, bebas. Berarti udah berdamai dengan diri sendiri dan gelombang. Tapi kalau belum, dan kami pelarian kapal tuh paling senang kalau ada gelombang. Orang-orang udah makanannya yang enak-enak kita tinggal buka. Tante permisi ya, bagi dagingnya, bagi biskuitnya ya. Aduh, ada apa Coca-Cola bagi ya? Dia udah nggak tahu. Karena iya nyong, ambil. Karena apa? Nggak bisa masuk. Dia lihat gelombang, belum apa-apa. Coba, tapi saya mau katakan, itulah cara Tuhan. Maka itu kalau ada orang katakan dia di hutan dia tidak pernah rasa ikan laut, bohong. Tahu? Kalau di laut itu nanti kalau Ibu Ros pakai kapal pulang ke Medan, itu begitu di tengah laut Ibu Ros, ada ikan yang suka terbang loh. Ikan yang ada salah satu TV pakai itu dia bisa terbang sampai ke gunung. Cup. Dia nanti datang, dia tahu lagi tempat di mana itu saguer itu ditampung. Waktu baru ditampung itu kan manis kan? Tapi begitu dia udah minum kekenyangan, dia lupa balik. Gak bisa. Ya sudah lah. Berkat buat yang punya. Jadi kalau orang katakan begitu, enggak. Maka itu di tengah hutan pun ada udang. Ada ikan. Dari mana? Tuhan sudah siapkan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Dia katakan, kuasailah, ya milikilah, ambil alihlah. Ya, saya ciptakan kalian segambar serupa dengan untuk menguasai. Ya, dia sudah siapkan segala sesuatu. Ini janji yang luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini, ada beberapa hal yang penting yang perlu kita pelajari. Yang pertama, kasih Allah yang begitu besar. Yohanes 3 ayat 16 ya. Allah begitu mengasihi dunia sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Karena apa? Dia tahu bahwa dunia ini akan binasa. Bapak Ibu perhatikan ya, kalau bencana itu yang terjadi di mana-mana dan kami suka datang dan mengamati di sana. Itu bencana itu seperti punya mata loh. Sini aman, sini. Bahkan di tengah-tengah aman, keliling habis. Berarti ada sesuatu. Itulah janji Tuhan. Orang percaya tidak akan bisa dijamah, disentuh oleh siapapun selain hanya Dia. Itu janjinya. Roma 8 ayat 31, siapa yang dapat memisahkan kalian dari kasihku? Tidak ada. Kalian, apapun yang terjadi, kalian adalah milikku. Coba. Itulah karena kasih Allah. Dunia yang akan binasa sehingga Dia coba memberikan kasih yang terbesar. Yang dimana kasih itu tidak dapat diberikan oleh manusia. Kasih agape, ya agapus itu kasih yang memang bukan kasih manusia kepada Allah, tapi kasih Allah kepada manusia. Eros dan lain-lainnya itu boleh manusia lah. Karena apa? Ada timbal balik. Tapi kalau kasih Allah enggak. Waktu Dia mengasihi manusia, Dia tidak berharap manusia itu akan membalas kasihnya. Tapi mari tunduk dan taat kepada Dia. Itu yang Dia inginkan. Maka itu Bapak Ibu, firman Tuhan ya dan amin. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan apa? Jika kita mengaku dosa, Allah setia dan adil mengampuni kita dari segala macam
Bukan cuma dosa sekarang. Dosa yang belum terjadi juga Tuhan ampuni. Tapi jangan kita berbuat terus. Dan akhirnya jadi kebiasaan. Ingat ada pepatah katakan apa? Allah bisa karena biasa. Ini nggak boleh. Tapi mari kita rubah. Allah ya Allah, bisa ya bisa, ular. Ular bisanya kita tinggalkan. Tapi Allah mari kita dekat. Ini yang paling penting. Kasih Allah yang begitu besar, ya. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Nah ini dia nih. Kasih Allah tidak terbatas. Orang jahat, orang baik, ya. Orang yang taat, orang yang tidak taat, tetap kasihnya sama. Maka itu Bapak Ibu, kita nggak usah iri. Kalau ada orang yang begini begono, kita nggak usah iri. Sebenarnya porsi kasih itu sudah ada. Tinggal sekarang bagaimana kita taat, porsi itu ditambahkan lagi. Jadi yang kalau tadinya 1 mangkok kecil ditambah jadi 2 mangkok. Kalau 2 mangkok dia tetap bagaimana punya hubungan baik dengan, ditambah lagi. Sehingga dia tidak pernah kekurangan. Roma 3 ayat 23, karena begitu besar, ya, bukan karena begitu besar, karena begitu besar kasih Allah, sehingga Roma 3 ayat 23, semua orang telah berdosa. Roma 6 ayat 23, upah dosa maut. Karena maut inilah Allah mengasihi dunia, supaya milik kepunyaannya jangan juga dibinasakan sama seperti dunia. Dunia ini akan binasa. Waktu Yesus datang kedua kali, dunia ini tidak lagi jadi dunia yang seperti kita lihat. Bisa saja pura-poranda. Ya, 2 Korintus 4 ayat 3 katakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Karena apa? Tuhan ingin memakai orang-orang untuk menyatakan kasih itu kepada orang lain. Bukan berarti waktu saya menyatakan kasih ini kepada orang-orang di sekitar saya, terus saya ini lebih baik. Belum. Saya sama seperti mereka, tapi apa yang saya rasakan, saya ingin mereka rasakan. Saya tidak mau simpan sendiri. Kalau waktu saya simpan sendiri, ini juga bahaya. Ini dosa yang paling bahaya. Daripada saya maling. Karena kalau saya diam saja tentang kasih Allah itu, saya tidak mau menceritakan itu kepada orang lain, itu kejahatan yang paling besar. Dan Tuhan tidak suka orang-orang seperti itu. Tapi Tuhan senang kalau kita bisa mengimpartasi kasih itu kepada orang lain, supaya orang lain bisa mengenal Dia. Ini luar biasa. Maka itu Bapak Ibu, poin yang kedua dari Yohanes 3 ayat 16, dia katakan begini. Janji penyelamatan manusia. Penyelamatan manusia ini sangat luar biasa. Allah punya rencana. Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Karena apa? Roma 6 ayat 23 tadi, manusia akan binasa. Kalau Roma 3 ayat 23 dikatakan apa? Semua orang berdosa. 6 ayat 23, upah dosa maut. Dia nggak mau gambaran ini dibinasakan dengan makhluk yang jahat itu. Tapi dia coba menarik kembali karena kasihnya. Sebab upah dosa maut. Maut itu Bapak Ibu sebelum kita meninggal, coba ya, kita lihat. Orang jahat kenapa diberkati? Sebenarnya mereka tuh diberikan kesempatan untuk bertobat. Tapi kalau tidak mau bertobat lagi, coba Bapak Ibu perhatikan ya. Jangan kita iri dengan kekayaan dari orang jahat. Dia kumpul harta, biarkan aja. Tapi coba kita lihat, bagaimana kalau dia tinggalkan dunia ini? Bisa-bisa lebih mengerikan. Bisa mengerikan. Tapi kalau dia bertobat, Tuhan akan jamah dan pulihkan kembali. Jadi penyelamatan ini diberikan secara cuma-cuma bagi mereka yang mau, ya. Roma 3 ayat 24 katakan apa? Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi cuma-cuma, mau atau tidak mau. Udah cuma-cuma aja orang banyak nggak mau loh. Mereka katakan begini, apa iya keselamatan itu penting? Waduh. Saya mau katakan ya, buat mereka-mereka yang katakan itu, saya ini punya pengalaman. Saya bajingan di jalan. Hari ini bunuh orang di situ, di sana bunuh orang, di sana sore, pagi, siang, malam. Tapi saya mau katakan, itu tidak membuat saya menjadi hebat. Justru hidup dalam ketakutan, kecemasan, dihantui. Tapi waktu ketemu Tuhan, saya benar-benar merdeka dan dibebaskan.
Oleh karena itu, kasih itu cuma-cuma. Mau atau tidak mau, silakan. 1 Yohanes 1 ayat 19 katakan, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda tak bercacat. Coba, dia curahkan darahnya hanya untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita orang berdosa, bejat, yang harus dibinasakan, tapi dia akan mau angkat. Maka itu kalau ada orang katakan, iya, kalau ada orang kecelakaan darahnya di situ, jangan ya disiram apa? Cuka, jeruk. Nanti nangis loh. Inilah orang-orang yang masih terlibat dengan kegelapan, mereka percaya seperti itu. Dan mereka ingin buktikan, ya iblis buktikan itu. Tapi sesungguhnya, waktu orang itu tinggalkan dunia ini, sebenarnya dia tidak lagi ada di dunia. Sudah bersama-sama dengan Kristus. Karena hari ini juga, kata Yesus kepada seorang penyamun yang belum meninggal, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu belum meninggal. Apalagi kita orang percaya yang meninggal dalam Tuhan. Luar biasa. 1 Yohanes 1 ayat 7 dia katakan begini, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Luar biasa. Mau atau tidak mau? Dia menawarkan cuma-cuma. Kasih Allah itu buat manusia itu sederhana dan cuma-cuma, ya. Jadi penyelamanan manusia itu udah jelas. Ada ayatnya, ada janjinya, ada segala ketetapan Allah di sana yang untuk kita melihat dan kita percaya, maka kita akan selamat. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saya coba persingkat, bagaimana tanggapan kita, respon sebagai manusia. Kalau kita orang percaya, kita bersyukur kita sudah ada bersama-sama dengan Yesus. Bahkan belum meninggal pun kita sudah diberikan tempat di Firdaus. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang belum percaya? Mau? Tidak mau? Nggak apa-apa. Tuhan tidak memaksa. Tapi kalau yang mau, datang, buka hati, miliki Kristus, akan diberikan keselamatan. Karena Yohanes 1 ayat 12 katakan apa? Manusia harus percaya kepada Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Yohanes 1 ayat 12, tetapi setiap orang yang menerimanya, menerima Yesus, diberi kuasa menjadi anak Allah. Jadi kalau ada gereja-gereja yang tidak pernah katakan bahwa dengan Kristus dia dibenarkan, diselamatkan, tapi dengan cara lain, perlu tinggalkan gereja itu. Apalagi dikatakan, wah kamu baptis baru kamu selamat. No way. Tidak ada dalam Alkitab. Kasus ada pernah kami tanganin orang yang sudah baptis 20 kali. Tapi hidupnya toh tetap nggak berubah juga. Waktu dilayani dan dia berjumpa dengan Yesus, dia katakan, yes, ini baru saya percaya. Dan diubah total. Yang tadinya hidupnya biadab, jorok dan sebagainya, berbalik dan memuliakan Tuhan. Ini dia. Tapi kalau ada dikatakan, oh kamu baptis baru selamat, itu ajaran mana itu? Alkitab nggak ada. Yohanes 3 ayat 18 katakan apa? Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan menghukum. Barang siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Mau atau tidak mau? Tidak percaya binasa, percaya selamat. 2 Korintus 1 ayat 22 katakan begini, waktu kita percaya, Yohanes 1 ayat 12, ya, kita berhak memanggil Allah itu ya Aba, ya Bapa, sesuai dengan firman Tuhan. Ya, 2 Korintus ayat 22 katakan gini, meteraikan dengan tanda miliknya. Jadi kalau Efesus 1 ayat 13-14 kita dimeterai, nah ini di Korintus dimeterai dengan tandanya. Jadi kita kemana saja Allah tahu, oh ini milik saya, oh ini milik saya. Bapak Ibu, saya senang kalau di daerah istri saya itu banyak piaraan. Di sana piara, di sini piara, di sini piara, di sana piara. Tapi masing-masing itu yang punya piaraan itu tahu loh. Oh itu punya saya, masuk ke kandang kamu. Tolong dong. Nah, kenapa? Tahu. Nah, Allah juga tahu persis siapa kita yang menjadi miliknya.
Sekalipun ada orang yang berbuat baik seperti malaikat, tapi tidak ada di dalam Kristus, Allah juga tahu. Kamu kaum pembuat kejahatan, pindah. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan, lakukan mujizat, tapi Tuhan bilang apa? Penyah daripadaku, kamu kaum pembuat kejahatan. Minggir. Apa yang terjadi? Nah, ini dia. Kalau tadi 2 Korintus 1 ayat 22 ditegaskan lagi dalam Efesus 1 ayat 13, kita dimeterai dengan Roh Kudus. Ya, 2 Timotius 2 ayat 19 katakan, tetapi darah yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi waktu kita menjadi orang percaya, mari kita berbalik. Kalau tadinya kita berarah ke timur, mari kita balik ke barat, menghadap ke Allah. Jangan lihat kiri dan kanan. Waktu kita nenggong aja ke belakang, wih dulu saya enak ya, kok sekarang ikut Tuhan begini nih. Sama aja. Bapak Ibu tahu istri Lot? Istri Lot itu udah keluar, udah diselamatkan sama Allah. Tapi coba, dia pingin tahu aja tuh, itu binasanya Sodom dan Gomora itu seperti apa sih? Nggak dapat keselamatan, tinggal di situ dengan kebinasaan. Oleh karena itu kita harus mengakui kasih Allah yang begitu besar bagi dunia ini tidak terhingga, sehingga Dia dapat memisahkan yang baik dan yang jahat. Mau atau tidak mau terserah, tapi yang mau Tuhan akan sambut kita, dan malaikat di sorga akan berpesta porah. Menerima Yesus dengan membuka hati kita, itu satu bukti bahwa kita ingin menjadi milik kepunyaannya. Waktu kita membuka hati kita, kita dilahirkan kembali oleh Allah, Roh Kudus akan memperbaharui kita. Tinggal bagaimana kita mau berjalan bersama-sama dengan Dia atau tidak. 2 Korintus 5 ayat 17 katakan apa? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi waktu kita bersama-sama dengan Yesus, berarti kita memulai hidup kita yang baru. Sekali kita pun udah 70 tahun usianya, tapi kita masih bayi di dalam Tuhan, yang perlu belajar sampai kita tinggalkan dunia ini. Itu yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kalau firman Tuhan katakan ya dan amin, coba Ibu Ros buka dulu 1 Yohanes 1 ayat 14, coba Ibu Ros. Ayat 14 saja. 13-14 coba. 13-14. 1 Yohanes enggak ada? Surat Yohanes yang pertama? Yohanes 1, bukan 1 Yohanes. Injil Yohanes yang pertama. Bukan. Bukan 1 Yohanes Ibu Ros, sorry. Yohanes pasal yang pertama ayat 13-14. Mestinya dari ayat pertama ya. Sudah Ibu Ros? Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Siapa dia? Yesus. Di luar Yesus tidak ada. Jadi kalau ada orang katakan buat kita Allah tidak berwujud, no way. Allah kita berwujud, dan kita adalah gambarannya. Punya hidung, punya mata, punya telinga, punya keinginan, punya kemauan, dan lain-lain sebagainya. Bahkan waktu dia bersama-sama dengan kita, dia juga lapar. Jadi kita adalah gambaran Allah yang punya kemauan dan keinginan. Tapi kemauan dan keinginan kita waktu kita pertaruhkan kepada Kristus,
maka kemauan dan keinginan kita nyata bagi kemuliaan nama Tuhan. Satu lagi Ibu Ros, 1 Yohanes 4 ayat 10, tapi saya baca dulu ya, Roma 5 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 10, ini baru 1 Yohanes Ibu Ros. Kalau tadi surat Yohanes yang pertama. Oke, sudah saya baca. Roma 5 ayat 8 dikatakan demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Coba, waktu kita berdosa saja Allah sudah menunjukkan kasih-Nya bagi kita, apalagi kita menjadi orang percaya kepada Dia. 2 kali double cover kasih-Nya. Rancangan yang ada padaku mengenai kamu, Yaneman, dan orang percaya lainnya adalah rancangan damai sejahtera. Kata damai sejahtera Bapak Ibu, itu di situ sudah mencangkup semuanya. Jadi waktu anak kita lahir, dia punya damai sejahtera itu, yang satu dengan yang lain berbeda. Semua berkat itu sudah tersedia. Bahkan apa yang menjadi kebutuhan dia sudah tersedia. Kalau kita memang benar-benar takut dan taat kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Terakhir Ibu Ros. 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Saya baca sekali lagi biar kita amin ya. Amin gak ada di sini, tapi amin itu berarti ya dan amin. Berarti yes gitu ya. 1 Korintus 4 ayat 1 Yohanes ya. Ini kok larinya ke Korintus, jauh sekali. Yohanesnya kemana? Yohanes datang dulu. Kita lihat dulu. 1 Yohanes 4 ayat 10 dikatakan begini Bapak Ibu. Saya baca sekali lagi. Inilah kesaksian itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Coba tuh. Bagaimana mungkin manusia yang berdosa biadab ini datang kepada Allah? Allah bilang, siapa lo? Minggir. Kotor aja lo. Datang tempat gue bersih, suci. Gitu ya. Ya perumpamannya gampang. Contoh praktis. Anak kita habis main bola becek-becek, bisa nggak masuk rumah terus langsung tidur di tempat tidur? Pasti papanya hajar habis-habisan. Kamu tahu diri dong, gitu ya. Kamu mandi dulu sana, ganti baju dulu, baru ke sini. Apalagi Allah, waduh, lumpur dosa, kotoran yang membuat kita jijik di hadapan Allah, terus datang kepada Allah. Bisa nggak Allah lihat? Allah cuma mandang begini, kasihan deh lo Yaneman. Ku udah utus anakku untuk kamu, tinggal kamu mau terima atau enggak. Kalau kamu nggak mau terima, ya udah pergi. Kamu terima, ya udah bersihkan dirimu, datang kepada saya. Gampang kok. Tinggal mau atau tidak mau. Oleh sebab itu Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kasih Allah begitu besar bagi kita sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karya keselamatan Allah bagi manusia yang berdosa. Janji penyelamatan manusia. Ya dan amin. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik. Sungguh teramat baik, sangat baik. Biarlah kebenaran firman-Mu dari Yohanes 3 ayat 16 mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami orang-orang yang akan binasa, tetapi karena begitu besar kasih Allah kepada kami, umat manusia, dan dunia yang akan binasa ini, sehingga manusia yang mempunyai kesadaran, mempunyai akal dan pikiran, kemauan, datang kepadanya secara pribadi akan diselamatkan. Kami bersyukur Tuhan, kami warga, keluarga besar Irsyama, ada dalam panggilan Allah, dan Allah ada dalam ikatan persaudaraan karena kasih Allah itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tetap mengasihi satu sama yang lain, dan biarlah kemuliaan bagi namamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.